Terbang ke awan burung merpati, terus berkejaran saling mendahului. Ujian dan cobaan silih berganti, dengan keikhlasan semua dilalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Di video sebelumnya aku itu kan lagi bersih-bersih lemari ya teman-teman. Terus juga aku itu kan udah keluarin untuk semua piring-piring dan gelas-gelas. Nah kali ini tuh aku mau cuci untuk semua piring-piring dan gelas-gelasnya. Sebenarnya itu nggak yang kotor-kotor banget ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Di sini tuh aku kayak cuci-cuci tipis-tipis aja sih teman-teman, biar kayak lebih afdol aja pas lagi disusun nanti ke dalam lemarinya lagi. Aku tuh memang udah lama banget gitu ya teman-teman merencanakan pengen banget ngebersihin full untuk satu lemari itu gitu ya. Nah barulah kewujud sekarang ya teman-teman, dan sekarang itu lemarinya posisinya itu kan udah bersih. Jadi rasanya itu kayak udah lega gitu ya ngeliat lemari itu tuh udah bersih banget gitu ya. Cuman nanti tuh tinggal diisi lagi untuk perabotan-perabotannya. Nah kemarin tuh ada yang bilang sama aku, Bun cobalah dibeli keranjang buat tempat piringnya, jadi nggak perlu pakai baskom lagi. Aku itu emang lagi nyari-nyariin baskom yang memang sesuai dengan yang aku mau ya teman-teman. Aku tuh pengennya baskomnya itu tuh maksudnya keranjang yang bolong-bolongnya itu tuh yang agak rada besar gitu ya. Nah kemarin tuh aku cari-cari kayak di Toserba dekat tempat aku tinggal ini tuh itu tuh nggak ada yang agak besar, adanya itu kecil. Jadi aku tuh males buat belinya kalau misalnya belum nemu sesuai dengan yang aku mau gitu ya. Oke teman-teman, lanjut dulu ke videonya. Tadi udah beres nyuci piring. Nah itu tuh piringnya aku letakin dulu di atas meja ya teman-teman. Terus di sini aku lanjut buat nyapu-nyapu, karena kan tadi tuh habis ngeberesin isi lemari ya, dan itu tuh lumayan ada sih teman-teman untuk beberapa kotoran gitu, nggak banyak sih. Terus juga ini tuh banyak debunya. Jadi biar kayak lebih enak aja lantainya itu diinjek, aku itu mau bersih-bersihin dulu untuk lantai dapur aku ini ya. Caranya itu dengan disapu kayak gini. That I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you. Nah oke teman-teman, tadi tuh habis nyapu, aku tuh sebenarnya main dulu sama anak-anak sebentar ya teman-teman. Nah di sini aku lanjut lagi buat nyusunin piring-piring aku dan perkakas-perkakasan aku ini kembali ke tempatnya lagi ya, karena anak-anak itu udah anteng lagi, mereka itu udah sibuk lagi main berdua. Jadi di sini aku tuh mau beresin dulu untuk kerjaan aku ya, biar kayak lebih lega aja. Ini tuh juga piringnya itu udah lumayan tiris ya teman-teman, dan juga rak piringnya itu juga udah kering gitu ya, karena kan tadi aku bukain itu ya teman-teman. Jadi udah nggak terlalu basah lagi. Jadi sini tuh aku mau beresin dulu untuk semuanya. Aku tuh gelas-gelas aku ini ya teman-teman, semuanya itu hadiah ya teman-teman. Ada hadiah yang dari aku lomba pidato gitu ya. Nah itu tuh kalau nggak salah ingat ada 2 kali ya teman-teman aku tuh lomba pidato. Sekali dapat juara 1, sekali dapat juara 2. Nah itu dapatnya itu gelas, cuman memang gelasnya itu rada berbeda sih teman-teman. Nah itu tuh pokoknya hadiah banget ya. Cuman ada beberapa gelas itu tuh yang udah pecah gitu ya. Pas aku tuh bikin kopi teman-teman, mungkin karena nggak tahan air panas gitu ya. Tiba-tiba pas aku itu seduh kopi, nah itu tuh gelasnya itu pecah. Jadinya gelasnya itu udah nggak terlalu banyak. Cuman untuk saat ini aku belum ada niatan pengen beli gelas. Cuman nanti pengennya itu di dekat mau lebaran pengen beli sih teman-teman untuk gelas-gelas. Siapa tahu gitu ya nanti tuh pas lebaran itu ada tamu gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada gelas yang agak rada cakepan gitu kan, gimana gitu ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa aja gitu. Tapi aku pengen aja nanti tuh punya gelas yang agak rada cakep, atau mungkin nggak perlu cakep sih, yang penting yang penting memadai aja gitu. Nah lanjut nih teman-teman, kali itu aku mau bikin cemilan. Aku tuh udah lama banget rasanya itu nggak bikin cemilan ya teman-teman. Aku nggak tahu bakalan jadi atau nggak aku bikin cemilan kayak gini, karena terkadang itu ya kalau misalnya udah lama aku nggak mau bikinan, terus pas mau bikinan lagi pasti kadang itu hasilnya itu nggak memuaskan. Tapi nggak apa-apa, walaupun nanti itu nggak memuaskan hasilnya, setidaknya masih bisa dimakan ya teman-teman. Nah di sini kan tuh udah bisa tebak lah ya teman-teman, aku tuh mau bikin apa. Yap, bener banget, di sini tuh aku mau bikin bolu. Jadi sekalian di sini tuh aku mau ngetes ya teman-teman mixer
lagi yang kemarin tuh dapat kiriman gitu ya. Sebenarnya di sini tuh aku tuh salah ya teman-teman, pengennya itu tadinya itu untuk si gulanya itu aku blender dulu gitu ya, jadi biar kayak lebih cepet gitu kan. Itu agak rada lama sih pas aku mixer, cuman apalah daya aku tuh lupa teman-teman. Nah kalau untuk bikin bolu aku sih nggak aneh-aneh ya teman-teman, itu juga resepnya aku dapetin dari ibu angkat aku ya teman-teman. Dia tuh ngasih tahu gitu ya kalau misalnya bikin bolu kayak gini gitu ya. Memang biasanya itu sih sering jadi, cuman kalau kali ini nggak tahu. Pokoknya kalian itu ikutin aja ya teman-teman bagaimana hasilnya nanti. Kalau untuk bikin bolu kayaknya nggak perlu banget lah aku jelasin banget ya teman-teman gimana stepnya gitu ya. Yang penting itu di sini tuh diaduk-aduk aja. Tadi tuh aku kasih telur 4, terus aku kasih gulanya itu 10 sendok ya, terus juga aku kasih TBM. Nah di sini langsung aja aku itu mixer semuanya tuh sampai pokoknya nanti adonannya itu tuh kembang. Maksudnya kayak sampai putih gitu ya teman-teman. Pokoknya sampai bener-bener kembang sih untuk si adonannya ini. Entah kenapa ya teman-teman, kalau misalnya kayak bikin bolu ini gitu ya, walaupun terkadang itu kita itu udah sering bikin gitu ya, tapi kadang itu kalau udah lama nggak bikin terus bikin lagi, nggak tahu kenapa kadang hasilnya itu jadi kurang memuaskan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, it's okay walaupun hasilnya nggak memuaskan. Setidaknya di sini aku tuh selalu berusaha aja untuk terus belajar ya teman-teman. Nah ini menurut aku tuh udah ya teman-teman untuk adonannya. Nah di sini aku kasih tepung, dan teman-teman ternyata tepung yang aku pakai ini tuh bukan tepung segitiga biru ya teman-teman. Masya Allah, aku tuh nggak inget kalau itu bukan segitiga biru ya. Ini tuh ternyata tepung yang aku beli di warung gitu ya, kayak tepung eceran gitulah teman-teman. Aduh nggak tahu deh nanti bakal hasilnya itu bakalan gimana gitu ya, karena sebelumnya kalau aku bikin bolu pasti selalu menggunakan segitiga biru, dan aku tuh nggak ingat teman-teman. Pas aku bikin bolu ini aku mikirnya ini tuh rasa tepung segitiga biru gitu ya. Terus lama-lama gitu ya teman-teman, udah kayak 2 harian gitu setelah aku bikin bolu ini, aku tuh baru inget kalau ini tuh bukan tepung segitiga biru ya. Jadi ini tuh aku dubbingnya itu tuh udah sekitar 2 harian gitu setelah aku bikin bolu ini ya teman-teman, karena baru sempet gitu buat di dubbing. Nah di sini tuh tadi tepungnya itu aku ayak dulu ya teman-teman, terus aku aduk-aduk aja sampai semuanya itu merata. Jangan lupa untuk ditambahin margarin ya. Margarin di sini tuh tadi kebanyakan teman-teman, aku itu lelehinnya. Jadi di sini tuh aku kasih secukupnya aja. Di sini aku kasih 5 sampai 6 sendok makan aja untuk si margarinnya. Dan di sini aku aduk-aduk aja sampai semua itu tercampur. Dan di sini aku juga kasih untuk pewarna ya teman-teman, aku kasih pewarna pandan gitu yang warna hijau biar kayak lebih cakep gitu ya. Di sini aku nggak ada pakai baking soda atau baking powder dan sejenisnya ya teman-teman, nggak ada sama sekali, karena kata ibu angkat aku nggak dikasih itu pun biasanya pasti kembang gitu ya kalau misalnya caranya itu bener gitu ya teman-teman. Jadi ya udah di sini aku mau coba dulu. Nah ini udah jadi, langsung aja aku masukin ke dalam loyang aku yang lope-lope ini ya teman-teman. Pengen banget sih lagi beli loyang yang kotak-kotak gitu, yang petak, cuman belum sempet. Nanti deh kalau misalnya aku ada rezeki pengen beli yang petak-petak gitu ya untuk si adonannya, bukan adonannya tapi loyangnya. Nah ini ovennya tadi udah aku panasin dulu ya teman-teman. Lalu aku di sini mau masak sekitar 45 menit dengan suhu 150 derajat. Nah ini tuh ovennya dikasih sama mamakannya ya teman-teman. Alhamdulillah. Pokoknya kalau untuk mamakannya yang nonton video aku, terima kasih ya mam. Mohon maaf ya mam, jarang banget aku expose pas lagi aku itu pakai ovennya mamakannya gitu ya. Karena memang teman-teman terkadang itu ada juga si bikinan gitu ya. Nah terkadang tuh bikinan itu malam hari, dan itu tuh malas banget buat pakai kostum, bahkan nge-record itu males. Dan terkadang juga kayak bikin bolu terkadang itu tuh suka dikukus juga gitu ya. Tapi ini beneran deh teman-teman, aku tuh udah lama banget nggak bikin bolu gitu ya. Jadi aku tuh rada was-was sih teman-teman, hasilnya ini tuh nanti bakalan gimana. Nah setelah untuk si bolunya itu aku masukin ke dalam oven, di sini langsung aja aku tuh bersih-bersih, dan aku bakal tungguin ya teman-teman untuk hasilnya gimana. Ya Allah, aku tuh deg-degan teman-teman, karena pas aku lagi bikin bolu ini lampu itu mati lumayan lama teman-teman, dan aku kayak bener-bener nggak yakin dengan hasilnya. Kira-kira kalau misalnya kita mati lampu itu tuh ngaruh nggak sih teman-teman dengan hasilnya? Nah ini tuh ternyata nggak ngembang teman-teman. Nggak tahu sih entah karena tepungnya tadi yang nggak salah, apa karena efek dari mati lampu gitu ya. Tapi ini tuh masih lembut dan juga masih enak teman-teman. Mungkin nggak ngembang gitu ya, nggak tahu deh salahnya di mana. Mohon maaf ya teman-teman kalau hasilnya itu begini. Insya Allah next aku bakal cobain lagi sampai aku tuh bener-bener bisa, sampai bener-bener berhasil. Jangan dibully ya teman-teman. Anggap aja ini aku lagi dalam proses belajar lagi ya bikinnya, karena udah lama banget nggak bikin bolu sampai udah nggak inget gitu ya.
Kalau dulu-dulu sih aku bikin bolu terkadang itu suka jadi, tapi sering juga sih bantet. Nah tadi tuh hasilnya memang nggak ngembang, tapi ya memang alhamdulillah sih untuk rasanya itu nggak amis, enak. Dan juga itu tuh kayak masih lembut gitu ya, nggak keras. Apa mungkin ngaruh ya teman-teman dari tepungnya tadi juga, terus juga dari efek mati lampu itu yang lumayan lama, kayaknya ada setengah jaman gitu deh tadi mati lampunya. Nggak tahu sih ngaruh atau enggak gitu ya. Makan tadi itu aku nggak kepikiran buat dipindahin aja untuk loyangnya itu ke dalam apa ya, ke dalam wajan aku itulah teman-teman, yang wajan Maxim aku itu kan ada tutupnya tuh yang agak gede. Aku tuh nggak kepikiran buat dipindahin ke situ, jadi aku biarin aja di dalam oven gitu ya sampai aku itu ketiduran. Alhasil pas aku itu kebangun gitu ya, ternyata lampu itu mati teman-teman, dan kayaknya itu tuh udah ada setengah jaman gitu sih lampunya itu mati karena sampai ovennya itu udah dingin gitu. Aduh ya Allah, padahal gitu ya teman-teman lagi bikin bolu semangat-semangatnya gitu ya, malah dihalangi sama lampu yang mati. Jadinya hasilnya itu benar-benar nggak memuaskan banget. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Insyaallah di next kita coba lagi bikin ya, dan aku bakal usahain buat record supaya nanti tuh kalian tuh tahu perkembangan aku gimana, bakalan bisa atau tetap gagal. Nggak apa-apa, dicoba aja terus ya. Oke teman-teman, kita stop bahas bolu yang gagal tadi. Nggak gagal sih, tapi kurang sempurna hasilnya. Di sini aku lanjut aja mau masak buat menu makan malam ya teman-teman. Ini aku lagi masak sambal keripik singkong karena memang nggak tahu lagi pengen masak apa gitu. Jadi sambal keripik singkong aja lah untuk masakan aku kali ini. Dan itu di wajan yang satunya itu aku goreng ikan buat anak-anak ya teman-teman, buat lauknya mereka. Karena nggak mungkin kan anak-anak aku kasih makan keripik singkong gitu ya teman-teman, pasti anak-anak nggak bakalan suka kalau dijadiin temen nasi, tapi kalau dijadiin cemilan mungkin maulah ya yang belum dikasih cabe. Aku tuh masih kepikiran banget teman-teman sama bolu aku tadi, kenapalah begitu banyak rintangannya gitu ya pas aku lagi bebikinan gitu ya teman-teman. Tiba-tiba lampu malah mati, dan ternyata mungkin juga itu dari efek dari tepungnya juga, Masya Allah. Next aku bakalan beli bahan-bahannya ya teman-teman, kayak beli tepung segitiga biru gitu ya, terus juga mau beli TBM juga karena kebetulan pas aku bikin bolu itu adalah TBM aku stok terakhir ya teman-teman, bener-bener habis stoknya itu udah nggak ada. Jadinya nanti tuh mau beli dulu lah untuk bahan-bahannya baru bikin lagi. Pokoknya semangat terus untuk belajar gitu ya teman-teman, bebikinan bolu. Kalau gagal sekali dua kali itu sih nggak masalah. Yang penting kan gagalnya itu masih bisa dimakan gitu ya untuk hasilnya. Nah teman-teman, ini aku udah beres aja buat masaknya ya teman-teman. Di sini tuh udah pada masak semua, udah pada matang semua untuk menu aku, sambal keripik singkong dan goreng ikan buat anak-anak ya teman-teman. Dan gak lupa di sini aku langsung aja buat bebersih area kompor dan sekitarannya. Oh ya, aku mau nanya juga nih sama kalian semua, ada nggak sih dari kalian itu tuh yang sama kayak aku, yang sering bebikinan tapi nggak tahu kenapa sering hasilnya itu tuh nggak jadi ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita itu jangan pernah pantang menyerah ya. Pokoknya kita tuh harus selalu semangat buat mencoba ya teman-teman. Semoga nanti kalau udah rajin mencoba, hasilnya bakalan lebih memuaskan. Oke, tadi tuh udah selesai masak. Di sini aku lanjut aja buat cuci piring karena memang cucian piring udah numpuk juga. Ditambah lagi tadi kan aku bebikinan ya teman-teman. Jadi ini tuh lumayan banyak. Tadi itu kan aku di awal video udah nyuci piring juga ya teman-teman. Tapi itu kan piring-piring yang memang di lemari yang nggak terlalu kotor, dan itu piring kotor aku yang kemarin tuh belum aku cuci sekalian tadi ya karena mager banget. Jadi aku cucinya itu piring-piring yang memang aku keluarin dari lemari aja gitu ya. Jadi sore itu nyuci piring lagi. Mohon maaf ya teman-teman, kebanyakan nyuci piring akunya di video kali ini. Nah di sini aku tuh mau ngucapin terima kasih untuk kalian semua yang udah klik dan yang nonton video aku ya. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian tuh lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas dan rutinitasnya. Semoga untuk kalian yang udah selalu nonton video aku itu bisa semangat terus ya teman-teman, dan pastinya mau mampir dan mampir lagi dengan terus-terusan ke video aku. Untuk kalian yang mungkin baru gabung di video aku ini dan belum tekan tombol subscribe, boleh ya teman-teman ditekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya ya, agar kalau ada video terbaru dari aku, kalian itu nggak ketinggalan dan selalu mendapatkan notifikasinya, sehingga kalian juga bisa menjadi orang pertama yang bisa tahu kalau aku ada video terbaru. Nah oke, alhamdulillah ini udah beres aja buat nyuci piringnya. Langsung aja aku letakin dulu piringnya di sini. Aku mau tunggu dulu tiris untuk piringnya ya teman-teman. Aku tunggu dulu airnya itu turun. Dan sekarang aku lanjut lagi buat nyapu lagi ya teman-teman, karena kan tadi tuh habis masak gitu ya. Pastilah banyak ya teman-teman untuk untuk sampah-sampahnya juga gitu ya. Belum lagi sampah-sampah kulit-kulit bawang, semuanya itu berserakan gitu ya. Jadi aku mau bersihin dulu biar pas aku tinggal nanti dapur aku itu udah bersih paripurna.
nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Oke, setelah nyapu di dapur, lanjut di sini aku itu nyapu juga di ruang serbaguna ya teman-teman. Itu kalian bisa lihat sendiri, masya Allah gimana kotornya. Ini tuh sampah jajanannya anak-anak berserakan di mana-mana ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga anak-anak. Mereka itu cuma bisa ngotorin doang. Ya alhamdulillah aja maknya itu masih rajin dan semangat buat ngebersihin rumah ya. Jadi nggak apa-apa diberantakin sama anak-anak, lumayan ya teman-teman. Jadi ada ide konten. Oke, lanjut nyapu di teras juga, dan di sini tuh juga kelihatan banyak sampahnya juga karena ini tuh tadi sampah yang dari dalam rumah ditambah lagi juga sampah yang ada di teras juga ya. Pokoknya memang untuk ruang serbaguna sama teras ini tuh yang paling rentan banget berantakan dan kotor ya, karena kan anak-anak itu mainnya itu di sini. Alhamdulillah nyapu udah beres, rumah itu udah bersih ya teman-teman, dapur udah bersih, rumah udah bersih, teras juga udah. Dan di sini lanjut aja aku itu mengangkatin kasur yang udah aku jemur seharian ya teman-teman. Aku jemurnya tuh di sini, baru deh sempat sekarang aku angkatin karena kan ini tuh udah sore. Dan terakhir di sini tuh aku mau ngangkatin jemuran pakaian. Aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku ya. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian tuh lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas kalian. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya teman-teman. Pokoknya untuk kalian tuh yang belum subscribe, di subscribe dulu karena kan subscribe itu gratis ya. Dan pastinya semoga kalian itu selalu balik lagi ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.